VB Vero, Bu kalau hamil boleh minum ke jahe, kunyit, rempah-rempah gitu nggak Bu? Nanda, cara menghilangkan jerawat gimana ya Kak? Aduh, Jela_T. Apakah oil rapeseed aman untuk MPASI? Nah Kak, Bu apakah kita perempuan perlu mamogram rutin setahun sekali? Kalau saya sih nggak. Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioners. Kembali lagi dalam Tanya Sehat Debbie. Oke, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dilayangkan oleh teman-teman semua lewat Root of Life UK. Jadi teman-teman boleh bertanya di akun Instagram Root of Life UK. Nanti saya akan jawab lewat segmen Tanya Sehat Debbie di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai, jangan lupa untuk subscribe, komen, nanti di bawah di-share juga ya teman-teman ya. Nanti pada waktu saya akan jawab komen-komennya. Jangan lupa di-share kalau memang bermanfaat buat teman-teman. Semoga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video-video di YouTube channel saya ini agar semakin banyak yang belajar naturopati. Oke? Yuk kita mulai aja. Tapi ada lipstick di bibir saya, di gigi saya. Oke, pertama adalah dari Ibu Frisya Nanda. Cara menghilangkan jerawat gimana ya Kak? Aduh, jerawat ini satu webinar sendiri teman-teman. Jadi jerawat itu ada beberapa jenisnya. Jenis apa nih? Kalau yang paling gampang ya sebenarnya, saya juga soalnya penyintas jerawat. Dan sampai beberapa tahun yang lalu saya baru menyadari kalau beberapa makanan kemungkinan memicu jerawat saya atau beruntusan di wajah saya. Nah, lebih baik pertama-tama adalah cek vitamin D levelnya, cek zinc levelnya, karena kekurangan dua vitamin dan mineral ini dapat mempengaruhi jerawat. Berikutnya adalah tes food sensitivity IgG. Kemungkinan besar ada beberapa makanan yang mencetus jerawat, cuman gara-gara makanan tersebut terus jerawatan kan nggak worth it banget. Jadi mendingan dihindarin aja makanan-makanan tersebut. Dan nanti siapa tahu itu bakal berkurang. Terus kalau untuk kulit wajah, saya pastikan untuk jangan sering dikusek-kusek ya. Cari pembersih yang oke, yang natural, yang alami. Jangan coba-coba, cari yang alami aja deh. Saya bisa menyarankan mungkin Skin Dewi atau yang sesimpel mencuci muka dengan diusapin oil-oilan yang sehat dulu ya, kayak coconut oil, minyak zaitun, terus diangkat pakai air panas. Air yang mengalir panas gitu ya, pakai cloth, kain yang bersih yang soft, baru diangkat kotorannya. Lakukan ini beberapa kali, itu bagus sekali untuk membuka pori-pori biar nggak ada yang menyumbat. Habis itu pakai toning ya, tonernya tuh pakai yang alami, mungkin pakai rose water, pakai air ACV dengan distilled water, atau rose water campur sama ACV juga bisa. Terus pakai krim yang memang alami, yang sehat. Terus jerawat juga ada hubungannya kemungkinan dengan takutnya ada bakterial infeksinya. Jenisnya infeksi bakteri itu bisa terjadi di jerawat yang mungkin besar dan dibuka pakai tangan. Coba kalau usahakan jangan dipencet-pencet ya. Ada metode yang lebih baik adalah disedot, jadi disedot pakai suntikan gitu ya. Ada beberapa dokter yang bisa melakukan hal ini. Terus juga vitamin A-nya juga harus dikonsumsi nih. Vitamin A berhubungan sekali dengan jerawat juga. Mudah-mudahan ini membantu, karena sebenarnya ini ada beberapa faktor ya untuk memperbaiki leaky gut-nya. Itu juga kemungkinan salah satu faktor kenapa seseorang punya jerawat. Oke, berikutnya ada dari Ibu Mila Monica. Bu, apakah kita perempuan perlu mamogram rutin setahun sekali?
Kalau saya sih nggak saya sarankan. Kita wajib untuk cek payudara kita secara alami sebulan sekali minimal, di bawah shower, dipegang, diraba. Kemarin kita bikin kelas payudara, itu saya ajarkan banget ya, bisa massage biar kita bisa merasakan ada benjolan enggak, ada kulit yang berubah enggak, bentuk puting berubah apa enggak, ada rasa gatal enggak. Itu saya ajarin semuanya gimana cara memeriksanya. Tapi kalau buat saya sih, saya nggak menyarankan untuk mammogram setahun sekali, karena adenovirus itu masih radiasi ya, walaupun tidak banyak-banyak banget, tapi itu radiasi dan itu malah memicu nanti. Kalau kita punya keturunan dari mamah kita ya, matrilineal biasanya, itu mungkin kita bisa kalau udah ada benjolan sih, kalau buat aku, kalau belum ada benjolan nggak perlu. Malah mungkin sebaiknya adalah rajin-rajin detox, rajin-rajin untuk membersihkan ketidakseimbangan hormonnya, itu saya lebih anjurkan. Berikutnya dari Hank Shirley, probiotik untuk bayi sebaiknya dari umur berapa bulan? Probiotik itu bisa dikasih dari lahir kok Bu, sebenarnya. Ada Viridian Baby and Mother, bisa taruh di puting sambil ya, anaknya menyusu langsung dapat. Bisa diberikan, ada yang dari sebulan juga ada, tapi dari lahir tuh bagus. Dari hamil malah, pas kehamilan tuh saya selalu mewajibkan yang namanya probiotik untuk ibu hamil. Berikut dari Marhamah Triastuti, Bu, kami mau memulai hidup sehat ala Ibu Debbie. Sebaiknya dimulai dari mana ya? Kami fakir ilmu. Terima kasih. Terima kasih atas kerendahan hati Ibu untuk mau belajar lagi. Karena kan tidak mudah ya kalau sudah berumah tangga, sudah punya anak, mau belajar lagi. Saya anjurkan Ibu untuk mulai baca-baca highlight saya, atau Ibu bisa baca micro habit saya dari tahun lalu, awal tahun lalu, di tahun 2021 itu saya membuat gebrakan. Saya tiap hari saya posting micro habit saya, bagaimana saya belajar naturopati, bagaimana saya memulai mengimplementasikan semua ilmu-ilmu naturopati dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Kalau Ibu mau belajar masaknya, ada di channel ini. Dari tahun 2020 awal pandemi, saya setiap Ramadan saya live cooking setiap hari. Jadi teman-teman bisa lihat, Ibu bisa lihat gimana sih cara masak yang sesimpel-simpel, dari mulai masakan Indonesia, kan saya orang Indonesia ya Bu ya, masakan western dan macam-macam ya, trik dan tips saya. Dan sambil masak saya ngomong, saya jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi bisa mulai dari situ, atau teman-teman juga, Ibu juga bisa ikutan webinar saya di Root of Life UK. Daftarnya bisa dicek juga jadwalnya di situ, harganya dan gimana daftarnya. Oke, berikutnya dari Ibu Nafiana.alnafis, bagaimana skizofrenia menurut naturopati? Skizofrenia menurut naturopati adalah gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh banyak faktor ya. Salah satunya adalah kekurangan nutrisi. Jadi dan selain kekurangan nutrisi, juga ada faktor leaky gut yang menyebabkan kekurangan penyerapan nutrisi yang diasup. Terus juga kekurangan nutrisi seperti vitamin D itu pengaruhnya besar sekali di kesehatan mental. Terus juga metabolisme yang tidak baik, metabolisme racun yang tidak baik. Terus juga gula darah yang tidak seimbang. Kebanyakan orang-orang yang dulunya diabetes itu bisa memiliki sebelum mereka kemudian, jadi setelah diabetes itu ada yang namanya diabetes tipe 3 yang kemungkinan itu dia mendapatkan diagnosa seperti demensia atau Alzheimer. Nah itu biasanya gejalanya salah satunya adalah skizofrenia. Nah kalau menurut kami sih ini kekurangan nutrisi dan ketidakseimbangan metabolisme racun dari dalam tubuh ya. Jadi sesuatu yang bisa kita perbaiki, kita dukung, kita support untuk menjadi memperbaiki kondisinya lebih baik. Berikutnya Ibu VB Vero, Bu kalau hamil boleh minum ke jahe, kunyit, rempah-rempah gitu nggak Bu? Dalam makanan bisa, dalam makanan, dalam minuman, dalam versi yang kayak normal kayak dibikin golden milk boleh, tapi bukan. Ini kadang-kadang gini ya teman-teman luar sana, kalau ngomongin rempah-rempah tuh kayak yang wah sebanyak-banyaknya bikin ini. Sebenarnya itu yang saya khawatirkan ya, persepsi di luar sana soal kunyit dan rempah. Kalau bikin soto kan ada rempah-rempahannya. Makanan Indonesia kebanyakan ada rempah-rempahnya kok. Itu bagus sekali dan wajib malah ibu hamil untuk konsumsi ya, untuk
antibakterial, antiviral alaminya, antiparasit alami yang luar biasa kemampuannya. Tapi bukan kayak digodok-godok terus diminum niat gitu. Makanannya yang harus dipersehat, makanan yang dibikin anti-inflammatory dengan tambahan bahan-bahan rempah-rempah ini. Berikutnya dari Ibu Fortranika, larangan makanan untuk yang memiliki batu empedu. Apakah bisa hilang tanpa operasi? Bisa. Larangannya mungkin hindari telur, hindari goreng-gorengan, ya, hindari makan tidak mindful. Jadi makan buru-buru, makan sambil jalan, makan sambil kerja. Hindari makanan yang alergi dan sensitif. Ibu bisa tes food sensitivity IgG dan food IgE agar ketahuan makan apa saja yang tidak baik buat tubuh kita. Terus juga makan berlebihan yang menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak seimbang. Gula dan karbohidrat sederhana, karbohidrat rafinasi ya, dan gula rafinasi, gula putih dan segala produk turunannya. Kolesterol yang nggak baik juga nggak boleh, jadi kayak gorengan, terus gulai-gulai yang tidak organik ya, protein hewaninya terutama, susu yang tidak organik, lemak-lemak dari hewan yang tidak organik itu nggak bagus banget ya teman-teman ya, itu yang perlu dihindari. Pertanyaan berikutnya, Ratih Suci Bu, gejala mirip eksim selalu kambuh berulang di sekitar paha dan tangan. Cara menanganinya, tes food sensitivity IgG biar ketahuan makanan apa saja yang memicu kondisi ini. Apalagi kalau muncul berulang, ini pasti ada pencetusnya. Tes juga vitamin D levelnya karena ini ngaruh banget, dan zinc levelnya karena ini ngaruh banget ya teman-teman ya. Berikutnya dari Ibu Sheila _T. Apakah oil rapeseed aman untuk MPASI? Nah, aku jelasin sedikit ya. Dulunya ini masuk kategori aman, sehat malah, karena low saturated fat, high monounsaturated, kandungan omega 3, 6, 9-nya tinggi, ada kandungan vitamin E-nya juga. But unfortunately, seiring perkembangan zaman, seiring banyaknya permintaan dari minyak ini, tentunya selalu ada yang namanya permainan kotor dari pebisnis makanan yang yang menambahkan pestisida, menambahkan herbisida. Jadi ini konon bisa mengganggu saluran pernafasan di beberapa orang, membuat iritasi, dan juga mengganggu myelin sheath. Jadi myelin sheath itu di otak kita ya. Jadi ini yang menjadi concern. Dan kalau di luar UK, untungnya kalau di UK ini bukan GMO. UK dan European Union sepengetahuan saya masih sangat strict sama produk-produk GMO. Kalau dari Amerika atau Kanada itu sudah kemungkinan sudah GMO. Makanya disebut canola oil, sebenarnya adalah perpaduan antara Kanada, oil canola, jadi rapeseed dari Kanada. Nah ini kemungkinan kalau yang dari Amerika dan Kanada kemungkinan sudah GMO, kalau yang dari UK masih aman. Tapi the tricky bit is now sekarang canola oil ini, rapeseed oil ini dibuat komersial sekali. Hitungannya jadi vegetable oil ya, jadi sudah direfinasi Bu. Aku sih saranin kalau tetap mau menggunakan, apalagi untuk MPASI, you can choose di cold press rapeseed oil, atau ada pilihan coconut oil, ada pilihan minyak zaitun yang lebih aman. Oke, berikutnya dari AS3 Lia, vitamin basic apa saja yang diberikan buat anak 3 dan 5 tahun? Vitamin basic itu ada probiotik, ada fish oil, ada multivitamin, sama vitamin D kalau memang dibutuhkan. Itu yang paling basic ya Bu ya. Berikutnya dari Ibu Sarah Utami, Bu, bagaimana antisipasi penularan TB paru pada anak yang sekarang interaksi dengan penderita TB paru? Oke, mengantisipasinya pastikan vitamin D levelnya optimal.
itu mengantisipasinya. Pastikan zinc levelnya optimal. Pastikan asupan vitamin A-nya, vitamin C-nya, iron dan ferritinnya bagus. Pastikan level iron dan ferritin juga bagus. Terus gitu pastikan sirkulasi udara di ruangan kalau tempat anak-anak berpaparan ya itu bagus dengan filter udara. Kita support anak-anak ini dengan imun yang baik, itu kemungkinan besar nggak perlu kok kita khawatir ya bakal tertular, nggak segampang itu juga sebenarnya. Kalau tubuh kita kuat, pola makan anti inflamasi tentunya buat anak-anak minim inflamasi, terus juga pastikan ada olahraga, latihan pernapasan buat anaknya. Tadi sudah ada ya, filter udara sudah ada. Kemungkinan besar juga tingkatkan makanan-makanan yang bisa meningkatkan imun sistem seperti kayak manuka honey, garlic, atau fermented manuka honey dengan garlic. Terus juga rempah-rempah yang tinggi dengan antiinflamasinya, antibakterial alaminya. Seperti itu sih Bu, jangan dikhawatirkan sekali, pakai supportkan aja. Dan mungkin juga kayak kumur-kumur, air garam dirutinkan pagi dan malam hari, itu bisa membantu. Oil pulling sudah bisa dijajarkan ke anak-anak juga. Oke, berikutnya Ibu Puput Gusti. Bu Dep, kalau oven nyatu sama air fryer gimana Bu? Aman-aman aja kah? Aman, asal jangan oven bergabung dengan microwave, itu yang gak aman. Setahu saya kalau di Belanda suka banyak tuh yang oven sama air fryer, oven sama microwave nyambung jadi satu. Oke, berikut tanya sehat baby weekend ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen. Take care, I love you so much, salam sehat selalu.